اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur, maka seorang santri itu harus selalu ingin dekat gurunya. Udzur itu bisa wazifah, tugas yang tidak bisa tidak dia harus kerjakan. Kewajiban rumah tangga yang tidak bisa tidak ya. Atau kendala seperti sakit atau jarak yang memang tidak mungkin bisa ditempuh. Selain itu, seorang santri itu kalau bisa tiap hari maunya di depan guru. Awaddu bi an akuna lakum jalisan wa tunsabuli bi rab'ikum khiyamu. Aku ingin selalu menjadi teman dudukmu. Dan aku ingin dibikinkan kemah di depan rumahmu untuk selalu bisa memandang dan melihat gurunya. Itu perasaan yang harus selalu ada pada seorang murid. Kalau tidak dipertanyakan. Alaqah qalbiyahnya dipertanyakan. Hati seorang murid harus selalu begitu. Fisik kecuali ada udzur bolehlah tidak berdekatan. Kalau tidak, posisi sebagai santri dipertanyakan. Begitu? Ya begitu, Mas. Karena seorang santri itu selalu beristimdad dari gurunya. Dan guru itu selalu memberikan madat kepada santrinya. Lah kalau hati tidak ada ta'alluq, tidak ada mahabbah, apalagi tidak berhusnudzon, maka gap akan terjadi. Istimdad tidak nyambung, madat pun terhalang. Ilmu itu bukan yang dipelajari dari kitab atau dibaca dari buku. Laisa fil kutubi wad dafatir ilmun, innamal ilmu fi sudurir rijali. Bukan yang ada pada buku dan kitab itu ilmu, tetapi ilmu itu yang ada pada rijalullah. Dan itu tersalurkan. Tidak harus dengan ibarah. Kalau ibarah yang keluar dari lisan, itu memang bisa didengar dengan kuping. Atau yang ditulis dengan tangan, bisa dibaca dengan mata. Tetapi ilmu yang disalur dari hati, itu cukup dengan isyarah. Bahkan dengan nadharat. Bil isyarat atau bin nadharat. Ya, dengan isyarah. Apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya sir. Ya, tidak cukup kata-kata dan bahasa untuk mengibaratkan, untuk membahasakan. Jadi penyampaiannya pun dengan isyarat dan dengan nadharat. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan kata-kata. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh memandang terus kepada sahabat-sahabatnya dengan firman-Nya wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Para sahabat banyak menimba ilmu dan ahwal, ya, rohiyah, qalbiyah, ya,
untuk doktrin keyakinan, untuk doktrin mahabbah, itu dengan memandang kepada Rasulullah SAW, dengan selalu melihat Rasulullah, kumpul bersama Rasulullah SAW. Maka itu kemudian mereka mendapatkan hal yang luar biasa. Naam, generasi para sahabat, santri-santri yang tidak mungkin ada duanya dalam kualitas, karena mereka istimdadnya langsung daripada sokok gurunya umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maka mereka tidak ada setelah Rasulullah SAW kecuali mereka para sahabat. Secara khusus lagi ahlu baitnya Rasulullah SAW, karena mereka juga selain kumpul istimdad dari Rasulullah SAW, mereka gennya Rasulullah SAW, bahkan bagian daripada Rasulullah SAW. Fatimah bid'atun minni, dzurriyyatum ba'duha min ba'd. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini binasil hadis dari Rasulullah SAW dan binasil Quran. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kelompok orang-orang yang hijrah dan orang-orang ansar yang menampung mereka hijrah dari Madinah. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka ini, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik generasiku, kemudian berikutnya generasi salaf, ya. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian generasi khalaf, generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, pengikut sahabat atau santri-santrinya sahabat, kemudian berikutnya tabi'in, generasi santri daripada santrinya sahabat. Ini generasi terbaik. Semua itu berkat bukan hanya belajar, menukil, mereka dengar dari orang, tapi talaqi, langsung, wajah, face to face. Bukan hanya wajah, tapi hati diberikan. Kalau dapat ini, hati dari hati bertemu, maka istimdad jalan, madad mengalir dengan gampangnya. Dan ini thariqah kita. Thariqah kita ya thariqah ini, dalam talaqi ilmu itu seperti ini. Nah, karena ini bukan ilmu duniawi. Ya, jadi perasaan hati dari berbagai macam bentuk amaliyah hati, seperti yakin, kemudian tawakal, kemudian ridho, kemudian syukur, sabar, ya, mahabbah, husnudzon. Itu tidak bisa dipelajari tanpa talaqi, tanpa duduk dengan rijalullah. Jadi kita itu memang harus dipelajari. Dan santri itu enggak berbatas waktu, tidak berbatas waktu, berlanjut terus. Bukan santri kalau ada batas waktunya. Ya, kalau belajar ilmu dunia saya begitu. Selesai lulus sudah nggak nyambung lagi. Tapi santri di jalan kita ini itu nggak berbatas waktu, tidak berbatas ruang. Tidak ada waktunya, tidak ada ruangnya. Jarak, tempat itu bukan halangan. Dan guru kita itu memberikan madadnya itu kapan saja, setiap waktunya.
dan bisa diistihdhar. Kalau tingkatan guru-guru kita bisa diistihdhar, bisa dihadirkan. Ya. Kalau tidak tingkatan itu bukan guru, meguru, guru-guruan. Dan guru-guru kita semua begitu. Nah, jadi santri apalagi untuk pertemuan setahun sekali, ya, saya kira terlalu barit udurnya, terlalu dingin udurnya. Kalau tidak bisa bertemu, tidak bisa datang, oke. Untuk tiap hari nggak mungkin udur. Apalagi kamu sekarang udah jadi bapak-bapak, udah punya tugas-tugas profesi, datang tiap hari nggak mungkin lah. Seperti waktu kamu masa kanak-kanak belajar dulu. Tapi untuk setahun sekali nggak datang, masih boleh dipertanyakan. Bukan berarti nggak boleh, boleh kalau ada udzur. Tapi seorang santri kalau bisa setiap waktu bertemu guru, awaddu bi an akuna lakum jalisan wa tunsabu li bi rab'ikumu khiyamu. Kalau nggak ada syok, ada rindu, ya, rindu kepada yang lain, itu dipertanyakan seberapa dia memposisikan diri sebagai santri. Seorang santri itu memang begitu perasaannya. Dulu saya kekuatan jadbiyah daripada guru itu membuat kita selalu gelisah kalau jauh dari guru. Entah perasaanmu ada pada inti-inti apa enggak? Ada sama inti enggak? Anak dulu setiap pisah baru keluar dari pintu aja kepingin balik lagi. Iya. Dan guru-guru itu bukan cuma guru. Bukan cuma guru. Aqtabil ard. Madu wali kutub. Saya kira bukan cuma saya. Semua yang mengguru pada mereka. Ya. Seakan kehidupan di luar kumpul mereka itu ambar tanpa rasa. Sama makannya sih. Sama makannya. Makan ini, makan itu. Tapi makanan yang satu beda rasanya. Itu kita rasakan. Habib dulu ada di Mekah, di Medina, di Jeddah, di Yaman. Itu yang perasaan yang melitu kita. Sehingga enjoy. Gak ada capek itu. Gak ada letih, bosan, gak ada. Setiap kita hadir di majelis, justru semakin nyaman. Kalau di majelis kita nggak merasa nyaman, majelisnya itu dipertanyakan. Karena majelis itulah tempat kita mencari kenyamanan. Tempat kita mencari ketenangan. Karena majelis itu menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru itu wasilah yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mendapatkan kenyamanan itu di majelis bersama guru, kita ini santri-santrian atau guru-guruan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu menenteramkan jiwanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir itulah orang-orang yang beriman itu menenteramkan jiwanya. Zikir au mawala, atau yang mendukung zikir, mualliman au muta'alliman. Yang mendukung zikir itu belajar atau mengajak. Seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah mal'unah ma fiha illa dzikrullah wa ma wala mualliman au muta'alliman." Nah, majelis ini biasanya malam, tapi di siang bolong. Ya gak apa-apa. Zikir pada Allah itu tanpa waktu, kapan saja. Secara
rohani, secara qalbi. Zikir kepada Allah SWT itu juga tidak berbatas waktu. Setiap detiknya kita harus zikir kepada Allah SWT. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikir kepada Allah, zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu tanpa waktu. Setiap detiknya. Tidur pun zikir. Tidur pun zikir. Apalagi yang di luar tidur. Tidur pun harus zikir. Secara rohani, secara lisan. Dan itu pun bisa. Secara lisan juga bisa. Walaupun tidur sambil zikir, lisannya bisa juga. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Kita zikir, roh melayang ke alam yang lain, ke alam yang lebih luas, ke alam mimpi, tapi itu amaliyah roh. Jadi orang-orang aulia, orang-orang rohaniyun itu tidak terhalang oleh tidur untuk zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terbantu dengan tidurnya untuk bisa melakukan ibadah ruh yang lebih luas. Terlalu kecil medan yang diberikan Allah SWT kalau ibadah itu hanya dilakukan di alam jaga. Karena masa tidur itu cukup waktu, 4 jam tidur. Kalau awam sih bisa 8 jam tidur, bisa 2 minggu turut tok. Kalau mereka tidur sedikit, itu pun sekedar merenggangkan badan-badan yang lelah, yang letih untuk ibadah zahir dan batin. Namun waktu mereka istirahat zahir, rohnya tetap beribadah. Bahkan para aulia terbantu dengan tidur untuk melakukan ibadah ruh. Karena ibadah ruh itu lintas waktu, lintas ruang. Berapa banyak akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan, melakukan peribadatan bertahun-tahun dalam tidurnya. Bahkan beribu tahun di luar alam zahir ini. Siapa bisa melakukannya? Kalau bukan orang-orang rohani yang terbantukan dengan rohnya untuk beribadah itu. Mereka beribadah ribuan tahun. Kan di alam sana tidak berbatas waktu dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun di dunia itu cuman sehari di alam sana, alam rohani, alam akhirat. Jadi aulia-aulia untuk bisa keluar dari kekangan alam dunia yang kecil ini, untuk bisa meluaskan jangkauannya daripada sekedar bisa melakukan ubudiyah dengan berjasadnya di alam roh itu, dengan tidurnya bahkan terbantu melakukan ibadah-ibadah yang ribuan tahun, gak bisa dihitung. Bahkan kita diperintah oleh Allah SWT zikir kepada Allah SWT selalu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan siang. Maka itu katakan alladzina hum ala salatihim daimun. Para aulia ibadur rahman itu orang-orang yang selalu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah waktunya semua habis untuk sholat? Bagaimana dengan kewajiban yang lain? Ada tugas mengajar, ada tugas rumah tangga, ada tugas dakwah, tugas berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Apakah sholat terus 24 jam? Tidak. Artinya mereka walaupun di luar sholat
ya, di luar sholat mereka selalu dalam kondisi situasi seperti sholat dari sisi rohani, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu sholat non formal. Sholat itu dzikir formal, dzikir formal. Nah, kondisi dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi sholat selalu, ya, alladzina hum sholatin daimun, itu tergantung dari sisi bagaimana kita melakukan dzikir formal sholat. Untuk bisa mendapatkan kesan yang besar dari sholat formal sehingga bisa memberikan pengaruh pada kehidupan kita di luar sholat, itu sholatnya harus terkondisi. Sholatnya harus terkondisi, ya. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemudian juga dikatakan fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata tanha fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah Fa'idat ma'antum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kalau kamu udah tenang, dirikanlah sholat. Ini semua isyarah daripada Allah SWT untuk supaya kita ini mengkondisikan suasana ketika kita mau memasuki peribadatan sholat. Di situ disebutkan ada dua waktu zahir dan waktu batin. Fa idzat ma'nantum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Pertama disebut waktu batin. Kalau kamu udah tenang, kamu di situ sholat. Artinya bukan berarti kita kalau sholat itu kudu tenang dhisik, nutuk-nutuk do dhisik, kerjaan ditutuk-tutuk no, aku sibuk, belum selesai kerjaanku, gak sholat. Engkau tenang, aku baru sholat. Bukan begitu. Maksudnya situasi, suasana ketika kamu mau masuk sholat itu harus terkondisi. Satu, kalau kamu fokus dzikir pada Allah dalam sholatmu, buang semua kesibukan yang melintas di benakmu, di hatimu, apalagi zahir, ya. Suasananya yang enak, yang jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin menggigil. Akhirnya kamu sibuk dengan kepanasan, keringat banyak keluar. Atau kamu karena menggigil gak bisa fokus dalam zikir. Terutama orang-orang seperti kita, itu masih terpengaruh dengan panas dan zahirnya suasana luar. Kalau tingkatan aulianya Allah SWT udah keluar dari itu semua, fokus hati mereka yang zikir kepada Allah, kelezatan rohani yang mereka dapat ketika beribadah kepada Allah SWT, itu sudah mengalahkan pengaruh zahir yang menimpa badan mereka. Kadang mereka tidak terasa panas ketika di waktu panas dan tidak merasa dingin ketika di waktu dingin. Itu banyak musyahad di kalangan para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pertemuan seperti ini, afdalnya agak malam karena membantu. Pertemuan alumni biasanya malam atau ba'dal maghrib. Enggak dong,
Waktu itu kan Pak Dharma maghrib kan ya, iki siang bolong. Ya gak apa-apa sih. Kecuali kita menambah sisi fokus kita dari sisi hati, karena agak terganggu dengan panas dan pandangan-pandangan ini kelihatan dengan jelas. Kalau bisa di waktu malam lebih enak, maka itu afdolnya ibadah itu tengah malam, karena lebih bisa fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suasananya hening, tenang, itu membantu. Pandangan zahir yang terlalu terang ini membuat kita nggak kelihatan. Para aulia itu kalau gelap tambah jelas pandangannya, membantu. Gak ketok bangunan, gak ketok motor, gak ketok duit, ditelok gak ketok duit, sehingga bisa lebih fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kelihatan ini semua, itu bisa menjadi awaik yang membelokkan kita untuk bisa fokus, karena manusia itu ada sisi terpengaruhnya daripada alam yang ada ini. Di samping ma'rifah batin itu juga bisa memalingkan juga dari pandangan. Jadi terkondisi itu kondisi batin daripada orang yang mau zikir pada Allah atau apa saja, itu harus diperhatikan, karena itu wasail. Wadil masaili husmul magasid. Walil wasail hukul magasid. Jadi kalau kita ingin sholatnya sempurna, magasidnya, wasailnya juga harus sempurna. Maka itu sempurna sholat itu dimulai dari sempurnanya wudhu. Aulia-aulia itu wudhunya sudah khusyuk, karena sudah mengistihdar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Imam Ali Zainal Abidin wudhu, itu kelihatan wajahnya seperti orang pucat ketakutan. Isfarra wajhuhu radhiyallahu an. Dan ditanya, kenapa ya Imam bisa seperti begini? Dikatakan, tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap? Akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Al-Imam As-Sajjad ini ketika sholat, rumahnya terbakar, dia nggak terasa. Manusia semua menjerit, harik, harik, yabna Rasulullah, harik, kebakaran, kebakaran, wahai anak Rasulullah SAW. Kan cucunya bin Hasan bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Tapi sampai rumah itu habis terbakar, dilihat beliau dalam keadaan sujud, tidak tersentuh oleh api. Bilang, ya Imam, apakah kamu tidak merasa panas dengan kebakaran yang menimpa rumahmu ini? Dikatakan, syaghalatni narul akhirah an-narid dunya. Saya sibuk memikirkan panasnya api neraka, sehingga tidak terasa bagiku panasnya api dunia. Jadi itu orang-orang yang rohaninya udah kuat. Tapi secara umum, untuk kita bisa terbantu dzikir kepada Allah secara daim, dawam, kita memasuki sholat itu harus dikondisikan dulu. Yang disebut sholat, karena sholat itu puncaknya zikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Dikatakan apa itu ayatnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis
salata lidzikri. Katakan juga inna salata waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar itu banyak makna. Maksud salat ini adalah zikir kepada Allah yang terbesar. Atau juga maknanya zikir kepada Allah itu urusan yang terbesar, nggak boleh dikalahkan dengan yang lain. Atau juga salat itu urusan yang terbesar. Zikir kepada Allah terbesar. Bisa dikalahkan dengan urusan-urusan yang lain ditinggal untuk salat. Nggak ada yang lebih besar daripada salat. Waladzikrullahi akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari kita juga untuk mengatur waktu pengkondisian itu. Secara zahir, kapan kita mau sholat, situasi, suasana hati kita harus tenang dari segala macam kesibukan. Dan zahir juga diatur. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu untuk manusia ada waktu-waktu yang ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan percuma Allah mengatur itu. Banyak hikmah yang besar. Kenapa zuhur? Kenapa asar? Kenapa maghrib? Kenapa isya? Kenapa subuh? Ya, dulunya 50 waktu sebelum dibagi menjadi 5. Sekiranya Allah menetapkan bagi kita 50 waktu, adakah alasan bagi kita untuk sibuk dengan selain sholat? Tentu kekurangan waktu kita, karena bukan waktunya cuma 24 jam, sholatnya 50 waktu. Gimana kita mengaturnya? Berarti nggak ada waktu lagi kecuali hanya untuk sholat waktu kita. Walhamdulillah, hikmah ilahiyah menghendaki bagi kita yang hidup di dunia ini, sehingga kita hanya diberi waktu yang ditentukan 5 waktu. Sisanya bisa untuk yang lain-lain, bernilai ibadah, tapi tidak harus dengan sholat formal. Yang 5 waktu nilainya 50 waktu. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur. Kenapa zuhur? Zuhur waktu di mana manusia sibuk dengan urusan dunia. Sehingga kadang-kadang terlewatkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa kita mengontrol diri, tidak hanyut dengan kesibukan dunia, kita disuruh jeda sebentar. Sesibuk-sibuknya kamu pun, kamu harus jeda. Karena waktu zuhur itu puncak orang melakukan kesibukan duniawi. Tidak ada alasan untuk tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dunia ciptaan Allah ini melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Jeda, mandek, grek, salat. Kemudian asar. Di saat kita capek dari bekerja, maunya istirahat, nyantai, kita juga harus jeda lagi. Ingat dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya untuk para aulia itu waktu paling enak untuk mengistirahatkan badan dari kecapean dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu itu sangat berat. Maka itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar. Secara khusus Allah menyebut waktu asar. Makna umum al-asar adalah waktu.
waktu yang dipakai dalam kehidupan manusia ini, atau waktu ini sangat berharga, gak boleh disia-siakan. Tapi secara khusus waktu asar itu disebut oleh Allah SWT. Kenapa? Karena waktu asar ini kadang manusia lupa, karena udah capek beraktivitas, kemudian dia maunya nyantai, lupa dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran juga lebih ditekankan oleh Allah SWT dengan waktu asar ini. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat semuanya, dan jagalah sholatul wusta, sholat tengah. Ditanya Rasulullah, wa ma sholatul wusta ya Rasulullah? Apa sholatul wusta ya Rasulullah? Qala sholatul asar, sholat asar. Ada penekanan khusus untuk sholat asar bagi manusia. Karena biasanya manusia inginnya nyantai setelah kecapean, mau nyantai, sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya isyarat akan pentingnya waktu asar. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, manusia rugi kalau waktu asarnya itu waktu secara umum rugi kalau tidak dipakai illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Secara isyaratnya juga waktu asar khususnya, kecuali waktu asar ini dipakai untuk iman pada Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya saat asar ini para ulama, para aulia mengatakan waktu asar ini waktu pembagian rezeki maknawi. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ilmu-ilmu laduni, ya, mendapatkan pembagian rezeki batin, maka di waktu asar sampai maghrib itu mengaji, memperbanyak keimanannya, wa tawassaw bil haqq lilladzina amanu wa amilus shalihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dipakai untuk mengaji. Maka itu habaib kita menjadikan waktu asar itu waktu untuk rauha, waktu untuk rauha. Rauha itu ngaji nyantai, diambil dari la rauhatun, la qadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Qadwah itu istilah untuk orang yang berangkat perang di waktu pagi. Qadwah. Rauha itu orang berangkat perang, berangkatnya waktu sore. Nah, mereka di waktu tidak ada perang fisik, mereka memanfaatkan waktu asar, itu juga disebut waktu rauha. Ngaji di waktu asar itu disebut rauha. Mau kemana? Mau hadir rauha. Itu kalangan habaib memanfaatkan waktu asar itu untuk rauha. Dan mujarab memang. Kalau kamu ingin mendapatkan rezeki maknawi, rezeki batin, perbanyak hadir majelis rauha. Ya. Biasanya Jumat sore. Ya. Di waktu Jumat sore itu juga sa'ah Fatimiyah. Waktunya Fatimah. Kenapa? Fatimah itu Zahra Al-Batul yang tidak pernah berhenti ibadahnya. Kenapa Fatimah itu Zahra dibilang Al-Batul? Al-Batul itu Al-Mutabattil. Al-Mutabattilah fil ibadah, yang selalu nyambung terus ibadah tok. Beliau karena enggak pernah haid, enggak pernah nifas. Waladat Husainan ba'dal maghrib wa qamat wa ightasalat wa shalatil isya. Fatimah Zahra itu melahirkan Al-Husain setelah sholat maghrib, berdiri, mandi dan sholat isya, enggak haid. Disebut Al-Batul. Khususiyah untuk putri Rasulullah SAW. Sehingga beliau enggak pernah berhenti daripada ibadah. Itu Fatimah Zahra. Beliau menjadikan waktu asar, terutama di waktu Jumat, itu untuk ibadah kepada Allah SWT. Terutama untuk hari Jumat, itu ada hadis khusus. Di situ ada satu waktu di mana apabila seorang minta kepada Allah SWT,
itu permintaannya diterima oleh Allah. Fatimah Zahra memanfaatkan waktu asar ini untuk beribadah. Dan kalangan habaib banyak melakukan ini. Aktsiru min as-salati 'alaiha fi lailatul ghara wal yaumil azhar. Perbanyaklah olehmu bersolat kepadaku di malam yang terang dan di siang yang terang benderang. Ditanya, apa itu Rasulullah? Qala lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki batin, rezeki maknawi, ulum laduniyah, hadir di waktu rauhah. Dan majelis kita Ahad sore itu kalau mau orang mau hadir dengan hati siap, dia akan mendapatkan bagian banyak. Di samping memang terkondisi suasananya waktu asar lebih enak di serambi masjid nanti. Bukan hanya sholat, kondisi pondok ini harus bersih terus, halamannya, tamannya. Karena itu membantu kita untuk mendapatkan inspirasi, ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suasana gak enak, kita kurang bisa maksimal untuk mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu santri kalau mau dapat ilmu harus munajat di waktu malam. Ingkisar fi jawfil lail. Kalau tanpa dibantu dengan suasana dan waktu-waktu di mana nafahat dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan hanya kecerdasan otak terbatas, tenaga terbatas. Maka itu di saat nafahat dibagi, terutama di waktu malam, ya menjelang subuh, terutama itu bisa kita mendapatkan banyak. Dan kita diperintah Allah SWT sebagaimana nabinya diperintah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah tambah aku ilmu. Ilmu itu diminta, berdoa. Bukan hanya belajar. Belajar ya harus maksimal. Tapi lebih dari itu harus diminta. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haddad, maniltul ilma bikathratis su'al wala bimuzahamatir rijal walakin bil inkisar fi jawfil lail. Saya tidak memberikan ilmu karena banyak tanya atau banyak kumpul ulama. Artinya ya saya banyak tanya, belajar. Orang mencari ilmu harus belajar. Dan juga harus kumpul banyak ulama. Itu secara zahir. Tapi yang lebih diandalkan dari itu semua, bil inkisar fi jawfil lail. Merintih kepada Allah di waktu malam, mengemis ilmu supaya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu nanti dapat futuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana zahir itu hanya pengantar saja. Ya. Kalau seorang santri gak ada bagian daripada qiyamul lail, bukan santri. Santri enggak tahajud, bukan santri. Orang embong. Orang embongan. Ya. Kalau santri tidak tahajud di waktu malam, bukan santri, orang embongan. Enggak ada wali dilantik jadi wali melainkan di waktu malam. Ma min waliyin uqidat lahul wilayah illa fi jawfil lail. Enggak ada seorang wali yang dilantik jadi wali melainkan di waktu malam. Jadi akad sangat penting bagi setiap santri harus bangun malam. Harus bangun malam. Tidak ada alasan. Kalau sholat 5 waktu ya sudah kewajiban. Sudah kewajiban. Ini kewajiban seorang santri. Bukan kewajiban sebagai manusia. Kalau sholat itu kewajiban bagi manusia. Seorang santri wajib bangun malam. Kalau tidak bangun malam tahajud, bukan santri. Bukan santri. Dan bangun malam itu harus menjadi kenikmatannya. Bukan bangunnya terpaksa. Kalau dia bangunnya terpaksa, apalagi nunggu dibanguni, itu berarti dia belum mendapatkan apa-apa.
Kalau dia menikmati bangun malam, nah, bangunnya dengan nikmat, berarti itu baru langkah pertama insyaallah mendapatkan bagian itu. Jadi kalau nggak bangun malam sekarang bukan santri, belum santri. Kalau dia tertarik bangun itu baru langkah pertama. Dan ini yang mestinya dimiliki oleh seorang santri. Waktu itu pernah saya ceritakan, Habib pernah ru'yah, Habib Umar bin Hafid. Ya, dulu kan Habib mesti ke belakang. Yang lama-lama itu mesti tak banguni anak-anak itu waktu malam. Sekali waktu ru'yah Habib Umar bin Hafid, saya bangunkan santri-santri, kata Habib, la tahtaj ila an tuqawwimil aulad. Gak perlu kamu bangunkan anak-anak. Oke, la ya Habib, wal hadza da'bus shalihin. Bukankah ini kebiasaannya orang-orang soleh begini? Habib Umar mengandung, syawwikhum ala qiyamul lail. Bikin mereka rindu untuk qiyamul lail. Doktrin artinya. Kalau kita ngandalkan anak dibangunkan, kalau dibangunkan bangun, kalau dia bangunkan tidak bangun, gak jadi-jadi santri ini. Tapi kelihatannya kita lebih kepada doktrin. Gimana anak ini bisa rindu untuk qiyamul lail. Ya, pertama memang harus dibangunkan sampai yaduk, merasa. Kena sedikit daripada rasa-rasa itu, baru nanti ketagihan. Dan itu bertahap. Semua istimdadnya dari guru sebenarnya. Maka itu menghadap guru banyak. Kumpul guru banyak, bukan hanya menghadap dari sisi dohir, batin. Seorang santri yang jauh pun kalau hatinya nyambung dapat istimdad dari gurunya. Kalau guru tidak bisa diistimdad atau memberikan madad dari jauh, bukan guru, bukan guru, itu guru matematika. Kecuali kalau ada di kelas bareng bisa nulis bareng. Kalau guru-guru ini enggak. Dari jauh pun bisa diistimdad. Dan kita rasakan hal-hal yang begini ini. Ya termasuk ru'yah Habib Umar seperti itu. Berarti Habib Umar lihat itu. At-tasdiq bi'ilmina wilayah sughra. Percaya dengan tingkat ilmu kami ini, itu termasuk kewalian kecil. Tapi kalau nggak percaya dengan yang ini, ya berarti nggak nyambung. Jalan kita jalan ini. Jalan kita jalan ini, cara belajarnya ya begini memang. Menghadapkan hati, menghadapkan roh ini. Gak harus di kelas terus, enggak. Hatinya didepno, ya, dengan penuh istiqat, dengan penuh mahabbah, loyalitas penuh, godaman ala godam. Baru nanti dapat sirnya, mengalir itu. Kalau enggak, ya enggak dapat. Ya Rabb. Jadi jauhnya jarak tidak menjadi halangan bagi kita untuk berhubungan. Tapi selama tidak ada udzur, santri itu harus selalu dekat guru. Sehingga batin dan zahir nyambung. Kita terbantu, masih pemula-pemula, apalagi di luar banyak awaik, ya, yang membelokkan. Ini kalau tidak dicas terus, buyar, wali iso luntur kok. Apa mana santri, buyar. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang paling penting santri di luar pondok, ya, itu bukan berarti bukan santri. Santri itu sampai mati. Justru nanti setelah mati santri ndolek guru nih. Di dunia nggak disambangi, nggak diparani, nggak dihubungi, nggak dikontak. Ya, tapi nanti di akhirat ndolek guru nih. Mau nggak mau di sana nyari guru.
Karena kamu nanti itu enggak dipanggil perorangan. Ya, ada saatnya dipanggil perorangan. Tapi ada saatnya nanti bergerombol, berkelompok. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di saat itu nanti masing-masing manusia itu akan dipanggil dengan imam-imamnya. Grupnya ini, gitu nanti. Ada grup-grup besar, ada grup-grup kecil. Di tengah grup besar ada grup kecil. Di tengah grup kecil ada grupnya lagi, terus begitu. Ini masuk grup ini, kemudian ini dibawa koordinator ini bawa koordinator. Seperti begitu itu nanti. Itu di akhirat itu nanti seperti itu. Nah nanti semua bingung, aku mau grup endi ya? Maka itu saya katakan, sekarang kamu kadang ke pondok males, ya. Ada yang mondok cuma 2 dino, 3 dino, saulan 2 wulan. Tapi nanti akan datang suatu waktu di mana orang akan ngaku, wah aku mondok kono suwe aku. Aku di kono 5 tahun, padahal 5 dino. Akan datang waktunya. Dia akan bangga dengan intisab kepada pondok dan bangga dengan intisab kepada guru. Waktu di pondok malas belajar. Dia nanti akan, aku ini dulu waktu belajar, padahal waktu belajar aku turu, gak tahajud aku ben bal-balan tok, renang tok di kolam. Tapi ngaku nunda aku waktu itu, Habib Rahman durung metu aku selungguh dhisik rek. Habib Rahman durung teko aku selungguh dhisik, padahal goro. Kadang-kadang Habib Rahman nih lungguh ngenteni santri durung teko. Paling roha waktu sore. Waktu sore itu sesaat, itu kalau kamu tahu nilainya, nggak bisa diganti dengan dunia seisinya. Apalagi roha waktu sore itu saatnya untuk mendapatkan rezeki maknawi. Maka itu saya katakan waktu Habib Abu Bakar datang ke sini, kalau kita tahu harganya, kita duduk sesaat dengan Habib ini. Kemarin dulu kan Habib Abu Bakar ke sini. Kalau kita tahu harganya, sesaat kita duduk dengan beliau ini, ya sesaat kita duduk tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Dan itu nanti akan dijelas ketika di akhirat akan semakin jelas. Untuk di dunia hanya orang-orang ahli haqaiq yang paham itu. Paham harganya waktu duduk sama beliau dan paham apa dunia ini. Dunia seini ini la yusawi janaha ba'udah. La tusawi janaha ba'udah. Dunia seisinya ini tidak lebih dari seharga sayapnya nyamuk. Tidak lebih dari harga sayapnya nyamuk. Kalau kita duduk sesaat zikir pada Allah, lebih baik daripada dunia seisinya. La ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kita berangkat berjuang di jalan Allah waktu pagi atau waktu sore berangkat. Itu berangkatnya saja itu lebih baik dari dunia seisinya. Kalau kita tahu hakikatnya itu. Rasulullah SAW sholat. Sudah Allahu Akbar takbir, ada orang jerit-jerit di luar. Setelah sholat, Rasulullah tanya, siapa itu, ada apa orang itu? Dikasih tahu, orang itu kehilangan onta ya Rasulullah, ontanya hilang. Kata Rasulullah SAW, donat annahu fatahu takbiratul ihram. Saya kira dia itu ketinggalan takbiratul ihram sampai dia jerit-jerit kayak gitu. Ternyata hanya karena ontanya hilang. Sama sahabat-sahabat disampaikan kepada orang itu. Rasulullah itu tanya, kamu jerit-jerit ini dikira kamu kehilangan takbiratul ihram, masbuk. Kehilangan kamu sholatnya masbuk, gak sempat takbiratul ihram bareng. Si Badui itu bingung, tanya Rasulullah, datang Rasulullah. Ya Rasulullah, takbiratul ihram khairum min ibli? Ya Rasulullah, apa takbiratul ihram lebih bagus daripada ontaku? Dijawab, takbiratul ihram
takbiratul ihram khairum min mithlil ardi iblak. Takbiratul ihram itu lebih baik daripada seisi bumi ontamu. Ontamu sebanyak seisi bumi itu masih lebih bagus takbiratul ihram. Jadi, sesaat duduk dengan guru, apalagi di waktu roha, itu lebih baik dari dunia seisinya. Karena bisa zikir pada Allah, ingatkan pada Allah, dan kualitas zikirnya beda. Zikir iya kapan saya zikir, tapi zikir bersama guru itu tingkat zikirnya, kejerniannya, keikhlasannya, musyahadahnya, masyhadnya itu lebih luas. Karena apa? Karena madat yang turun dari Allah kepada guru itu banyak, sehingga meliput orang-orang yang hadir di sekitarnya. Seorang ngomong sama Habib Muhaddad, ya Habib, saya ketika duduk sama antum, saya merasakan suatu kenikmatan rohani yang luar biasa. Yang justru saya tidak dapatkan hal itu dalam sholatku. Sholat afdhul amal, ibadah paling afdhol. Tapi saya tidak mendapatkan suatu kenikmatan rohani seperti yang ketika saya duduk sama kamu. Nah, gimana ini? Dibilang ya. Kalau kamu sholat, kamu beristimdad kepada Allah sesuai dengan tingkat rohanimu. Tapi kalau kamu di depan seorang wali, itu yang beristimdad adalah kekuatan rohani si wali. Atau madat yang turun dari Allah SWT itu sesuai dengan tingkatan rohaninya seorang wali. Nah, kamu yang duduk atau berada di sekitarnya itu mendapatkan bagian yang dibagi oleh Allah kepada wali itu. Sehingga kamu ikut diguyur rasa nikmat, rasa lezat ketika kamu berkumpul dengan mereka. Ya tetap sholat afdhul amal. Ya. Tapi perlu duduk dengan para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan. Jadi nanti tingkat zikirnya, khusyuknya hati, nyambungnya hati, ya, penyakit-penyakit hati, hubbus syahawat, ya, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara wad dhahab wal fiddah, ini hilang nanti. Ya. Nah, itu pentingnya di situ. Kemudian kamu membaca zikir, itu zikirnya nilainya tinggi. Sama-sama zikir, tapi dari sisi nilai beda-beda. Sehingga sesaat di waktu itu kumpul dengan guru, saya katakan lebih afdal dari dunia seisinya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tal'at alaihi syams. Kalau saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku suka daripada semua apa yang disinari matahari. Dunia ini semua disinari matahari. Rumah, pabrik, mobil, sawah, semua disinari matahari. Dunia semua di sini kandungannya emas, perak, minyak, kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku suka daripada dunia seisinya ini. Jadi kalau orang faham, ada orang jungkir balik, cari dunia, cari 50.000, cari 100.000, cari 1 juta, cari 1 miliar, cari 1 triliun, tapi nggak sholat. Ini orang bodoh. 1 triliun memalingkan dia dari sholat. Bodoh. Sholat itu tidak bisa diganti dengan dunia seisinya, bahkan dengan akhirat seisinya. Karena sholat itu zikir pada Allah SWT, menghadap pada Allah SWT. Kita akan gadaikan dunia seisinya. Bila perlu semua yang ada,
untuk bisa sholat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa diganti dengan apapun, gak bisa. Nah, kok ada santri gak sholat? Astagfirullah. Ada santri kok gak sholat? Ya apa? Ya apa? Mau masuk rombongan. Rombongan apa? Masuk rombongan gak bisa, masuk rombengan. Dirombeng aja santriku. Ada santri gak sholat, ya apa? Ngaku santrinya Habib Rahman, gak sholat. Malu aku nyebut santri dia. Baru kumpul Mbak Ude 2 hari, kumpul Cina 2 hari, dapat untung dunia 100 juta. Sudah gak sholat, makan bareng sama Cina. Tanpa diperiksa makanannya makan apa, tanpa diperiksa pura-pura gak tahu. Masuk restoran Cina makan. Masuk restoran orang Hindu, udah gak diperiksa lagi. Hanya karena kalau dengan fulus gak sholat kadang-kadang, naudzubillah min dzalik, buangan semuanya, gak ada artinya semuanya. Belum jadi santri, menyantri, sok jadi santri tapi gak nyantri. Koreksi dirimu, masing-masing kau koreksi. Langkah ini untuk jadi santri ini, jalan di Thariqul Qaum ini harus membuang dunia seisinya selain Allah, baru jalan. Kalau masih terikat dengan belenggu dunia seisinya ini nggak jalan di tempat. Walaupun sholat pun ya sholatatan, sholatnya awam, nggak jadi. Ada orang sholat 70 tahun nggak jadi wali. Sholat 70 tahun, mulai kecil sholat sampai 70 tahun, sholat nggak jadi wali. Kenapa? Rahasianya apa? Karena dia nggak melepas dunia seisinya. Kalau dia lepas dunia seisinya, sekali dia sholat sudah jadi wali dia. Jadi rahasia nyantri untuk suluk menuju Allah, yaitu dunia seisinya dibuang, yang disisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Sholatmu ada nilainya. 1 rakaat kamu sholat, dunia seisinya kamu buang, lebih afdal daripada semua sholatnya orang awam yang hatinya masih gantung sama dunia. 1 rakaat kamu sholat dengan perasaan hati nggak cinta dunia, kosong dari dunia seisinya, lebih afdal daripada sholatnya awam yang hatinya masih bergantung sama dunia dan tidak bisa melangkah di langkah ini, jalan ini, ya, kecuali yang membuang dunia seisinya dari hatinya. Semua syahwat dibuang, syahwatun nisa, syahwatud dunya, dengan segala ragamnya dibuang semuanya. Baru melangkah. Melangkah itu baru ada tahapan di situ. Itu baru langkah pertama. Membuang semuanya itu langkah pertama. Di situ ada tahapan. Tahapan dari sisi kejernihan hati, dari sisi masyhad. Ya, masyhad itu penerawangan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Panjang sampai keluar daripada alam nasut, alam manusia ini, sampai fana di alam lahut, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyaksikan kecuali Allah. Wa ana laysa fi sirri illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini maqamul ihsan. Ya, kita Islam maqamul ihsan. Islamnya saja belum sempurna.
Sholat masih lobang, santri sholatnya lobang. Iman belum. Iman itu di atas Islam yang wajib-wajib. Qiraatul Qur'annya gimana? Wiridnya gimana? Tahajudnya gimana? Zikirnya gimana? Itu baru masuk maqam iman. Ya. Alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu amalnya banyak. Baru setelah itu ada adwaq, rasa-rasa tertentu, itu maqamul ihsan, itu maqamul musyahadah. Di antara ihsan masih ada lagi maqamat yang tinggi, yang kadang tidak bisa diceritakan dengan lisan. Sesama ahlinya bisa saling memahami. Ada isyarat-isyarat tertentu yang ditangkap langsung oleh mereka. La ya'riful wali ilal wali. Seorang wali itu ketemu wali itu walaupun orang lain tertipu dengan penampilannya, tapi sesama wali itu langsung nyambung, ada getarannya. Ini wali serbanan, ini wali enggak serbanan, celonoan. Ya. Kan awam enggak bisa membedakan. Kadang yang kutub yang celonoan. Kadang yang bawahnya serbanan. Awam sih nilai mungkin yang celonoan enggak wali. Sing kadungan serbanan dikira mesti wali. Atau makomnya dan ini kalau sesama wali langsung nyanda, ada getarannya, ada isyaratnya. Tanpa bahasa pun, tanpa lisan didengar sudah tahu tuh sama-sama makom. Atau mungkin lebih tinggi. Maka itu perlu husnudzon. Perlu husnudzon. Bahkan kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, al-auliya dari kalangan habaib di akhir zaman itu ashabul bantalun. Wali dari kalangan habaib itu banyak ashabul bantalun, pakai celana. Nah, kita kalau gak punya husnudzon, gak dapat sirnya. Sir itu mastur. Kewalian itu mastur. Al-ikhlas itu mastur. Nah, kalau kita hanya memandang dari sisi zahir, kita terhijab. Abu Jahal, Abu Lahab itu memandang Rasulullah SAW. Tetapi mereka terhijab dari sisi zahir. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu lihat mereka memandangmu, tapi mereka tidak melihatmu. Nah. Ala kulli hal husnudzan matlub untuk siapa saja, terutama terhadap orang yang simas salihin nampak pada dirinya mengamalkan sunnah, dan itu berikan semua sudah husnudzanmu sehingga kita mendapatkan bagian banyak daripada orang-orang ahli sir. Bahkan ahli sir itu kadang dari sisi ilmu kalah dengan ulama, karena di atas ilmu itu ada sir. Ya la faqalbi ala sirrin aslamat lahu minnil uyunu walan tablughu adwaki indama hadha walam ahdha bi mashhadihi muttu bi ahzani wa ashwaqi sarar rijalu wa nalu kullama qasadu wa qayyadatni a'mali wa akhlaqi. Jauh kita melihat apa yang ditulis oleh Al-Haddad ini. Ya lafa qalbi, oh alangkah inginnya aku, hatiku sangat menginginkan apa itu ala sirrin, itu mendekat sir aslamat lahu minnil ulum, yang mana ilmu-ilmuku tunduk di bawahnya.
Ilmu nggak jangkau pada sir ini. Sir ini, sahibus sir ini luar biasa. Ada tanda-tandanya ahli sir itu. Kadang orangnya biasa, tapi ahli ilmu semua, aulia-aulia nunduk sama dia. Mungkin dari sisi ngomong bisa kalah dengan orang lain. Saya pernah ngomong, waktu datang ke sini Al-Habib Alwi bin Hasan bin Abdullah Syatiri, ya, putranya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri yang dari Tarim. Beliaunya orangnya tidak banyak bicara, tahu ya, tidak banyak bicara. Tapi saya yakin, entah inti kamu semua, dia ini hamilus sir. Hamilus sir. Anaknya masih muda. Dan dia, saya lihat ada wibawa tertentu, yang mana ulama zamannya, sekarang ini juga, itu segan sama dia. Ma'ano dia masih muda. Dan bukan orang yang biasa khutbah, ceramah, enggak. Tapi dia segani. Apa rahasianya? Asir yang ada pada dirinya. Dan dia garisnya itu sih. Ke atasnya memang gitu. Ini wirasah. Mauhibah dari Allah SWT. Kecerdasan tidak cukup. Kecerdasan tidak cukup. Ada orang yang maghrur dengan kepintaran, keilmuan, kecerdasan. Akhirnya semakin membuat dia terhijab dari sir. Maka itu kecerdasan, ilmu, jangan sampai jadi hijab. Dikatakan inna minal ulumi la hijab. Sebagian daripada ilmu itu hijab. Pada banyak orang mestinya ilmunya menghantarkan dia untuk dekat pada Allah, tinggal selangkah saja mencapai sir, justru terharang oleh ilmu-ilmu dan kecerdasan. Akhirnya dia setback ke belakang, bukan malah menggaib. Hati-hati ketika orang mencapai puncak, justru harus lebih hati-hati. Berapa banyak ulama tergelincir pada puncaknya, bukan nyampe, malah sesat. Sesat bukan hanya pemikiran, bukan pemikirannya sesat. Sesat tertipu oleh nafsu, oleh setan. Karena pada puncaknya pun nafsu setan itu tetap mengganggu manusia. Gak ada manusia itu selamat dari gangguan setan. Maka kita harus selalu mengintai setan itu. Maka itu katakan idza tammal amru dana naksuhu tawaqqa zawalan idza qila tam idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzidun ni'am. Kalau kamu dikatakan sudah puncak, idza tammal amru, kalau segala sesuatu sudah tinggi, taruhlah kamu jadi orang alim, tokoh. Hati-hati di saat itu kamu harus katakan sahlun 'ala rijali tulu'u walakin at-tafakkura fin nuzuli. Naik gampang, tapi turunnya hati-hati. Cukup preset dari atas hancur ente. Mending naik yang berat daripada turun dengan jatuh. Naik berat, menuju atas itu berat, payah. Tapi nggak membuat orang mati. Tapi kalau sudah di atas jatuh, langsung mati. Sahlun 'alar rijali tulu'u walakinnat tafakkura fin nuzuli. Masih muda orang itu naik, tapi yang harus dipikirkan cara turunnya. Jangan terjun payung nanti turunnya. Bahaya. Idza tammal amru dana naqsuhu tawaqqa zawalan idza qila tam. Idza kunta fi ni'matin far'aha
Kalau kamu dapatkan nikmat, dapat ilmu atau apa saja, far'aha, hati-hati. Ya. Dengan apa? Syukur pada Allah. Jangan tertipu oleh setan. Jangan kena hurur. Ya. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena maksiat itu menghilangkan nikmat. Maksiat itu menghilangkan nikmat. Maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir sih mending. Kalau dicampuri maksiat batin, ini hancur orang. Ala kulli hal zahir dan batin, maksiat itu harus dihilangkan. Kamu harus istiqomah. Jauh. Buang dunia seisinya, buang. Ngapain dunia nih? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mau tidak mau kamu akan meninggalkan dunia. Nah, sebelum kamu secara paksa dunia pisah dengan kamu, lebih baik kau pisah dengan dunia sebelumnya. Kau dapat pahala. Nah, rezeki udah bagi oleh Allah SWT. Rezeki udah dibagi. Ente tidur pun dapat rezeki, makan ente. Walaupun kita nggak boleh tidur, ada ikhtiar untuk nyari pahala, bukan menentukan rezeki. Maka itu dalam ikhtiar nggak usah ngotot, nggak usah terlalu berambisi, nggak usah terlalu berharap. Berharapnya bukan dengan ikhtiarnya, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan usahanya. Berharapnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar itu hanya sekedar mencari nilai pahala, mencari nilai ibadah. Ikhtiarmu tidak menentukan apa-apa. Maka itu jangan bergantung pada ikhtiar Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki santri tidak dikatakan santri kalau dia masih ragu dengan jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau masih ragu dengan jaminan rezeki nggak bisa istiqomah. Maka itu ketika Allah menuntut kita untuk ibadah, untuk takwa, untuk sholat, itu dikandekan Allah dengan jaminan rezeki. Karena ragu soal rezeki ini yang membuat orang tidak bisa istiqomah. Istiqomah ditinggal, sholat ditinggal, ngaji ditinggal, wirid ditinggal. Bingung hanya karena takut rezekinya luput. Ya. Fikrak wahtiyaruk da'huma warab. Wat-tadbir aidan washhad man barok. Pikiranmu, ikhtiarmu taruh di belakang. Wat-tadbir, usahamu juga tadbir aidan washhad man barok. Saksikan Allah yang menciptakan kamu, yang menjamin kamu, yang mengatur kamu. Jangan tertipu dengan ini. Rezeki, nanti banyak, nanti sama saja. Rezeki itu banyak, sedikit itu hanya istilah. Cepat lambat itu hanya istilah saja. Ya. Banyak pun makanmu sama, sedikit pun makanmu sama. Ya. Lambat pun makanmu sama, cepat pun makanmu sama saja. Udaramu tetap sama, airnya juga sama, berasnya juga sama, yaitu itu juga. Ya. Cepat lambat banyak sedikit itu hanya nguji kamu saja Allah SWT. Harus berlalu itu semuanya sama. Ya. Jangan tertipu dengan itu. Biar kamu bisa istiqomah. Lah kamu belajar itu ilmu untuk usul nyampe pada Allah SWT. Bagaimana nyampe pada Allah SWT? Nyampe pada Allah itu tidak perlu waktu. Karena Allah dengan kita itu tanpa jarak. Allah dekat dengan kita. Ya ini semua Allah memberikan kepada kita semuanya karena Allah memperhatikan kita, kebaikannya, penjagaannya, kebijakannya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah dekat memperhatikan pada kita lebih daripada diri kita sendiri. Nyampe kepada Allah itu bukan nyampe dengan jarak, tapi nyampenya ilmu kepada Allah. Artinya kita tahu bahwa Allah itu dekat, kita merasakan kedekatannya, itu berarti wusul. Ya, tidak perlu menuju ke Allah itu di langit, saya mau pesawat menuju Allah, enggak. Dan tidak perlu waktu untuk nyampe pada Allah. Sesaat pun kita nyampe pada Allah. Saat kita hudur sama Allah, kita bersama Allah. Ana jali suman jalasani.
saya teman duduk, orang mau duduk denganku. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah padaku, aku ingat kamu. Ingatlah kamu kepadaku bahwa aku selalu ingat kamu. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku bahwa aku ini selalu ingat kau, gitu loh. Bukan fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku, nanti kamu saya ingat. Enggak. Allah udah ingat terus sama kita. Hanya kita nggak ingat. Kita disuruh ingat bahwa Allah itu ingat terus sama aku. Fadkuruni adkurkum ay kauni adkurkum daiman. Ingatlah kepadamu bahwa aku selalu ingat sama kamu. Bukan kemudian kalau saya ingat pada Allah baru Allah ingat. Enggak. Kita udah diingat oleh Allah selalu, cuma kita yang lupa. Maka ingatlah kamu kepada Allah bahwa Allah itu selalu ingat kamu itu. Maksudnya paham ya? Kan Allah itu lupa sama kita yang lupa pada Allah. Allah selalu ingat, kita lupa kalau Allah itu selalu ingat. Kita lupa kalau Allah itu selalu ingat. Dan nanti kalau kita ingat pada Allah secara khusus, Allah nanti ingat pada kita secara khusus. Akan diberi lebih oleh Allah SWT. Hasil kamu sebagai santri, jaga dirimu. Jarak, waktu, tempat itu nggak boleh jadi halangan. Dan kalau tidak ada udzur, ya, seorang santri itu harus selalu ingin dekat dengan gurunya. Kecuali ada udzur. Udzur itu bisa tugas keluarga, tanggung jawab keluarga, tugas dakwah, atau hal-hal jarak yang jauh-jauh, fisik nggak bisa menjangkau. Itu udzur. Tapi kalau itu semua bisa ditempuh sedapat mungkin. Awaddu bi an akuna lakum jalisan wa tunsabuli bi rab'ikum khiyamu. Aku ingin selalu duduk bersamamu. Dan aku ingin di rumahmu, di depan rumahmu dibikinkan khemah sehingga aku bisa bermalam di situ dan selalu bisa melihatmu. Itu perasaan seorang santri itu harus begitu. Ini setahun sekali, ya mungkin kamu banyak tugas yang mendatangkan fadilah juga gak apa-apa. Cuma saya kalau setahun sekali mosok gak bisa datang, rek. Nyambung apa enggak ini santri guru ini? Gurumu saya katakan bukan aku. Aku ini hanya sekedar apa istilahnya ya? Bolehlah perantara kecil. Nah, di belakang ini banyak guru-guru lain. Aktobil ard. Nah, kau mau ke Jakarta harus lewat stasiun. Gak bisa, mau naik kereta gak lewat stasiun gak bisa. Nah, harus ke stasiun dulu. Baru nanti sampai Jakarta. Jakarta mau keluar negeri ya harus ke bandara lagi. Dari stasiun sini diantar ke bandara. Dari bandara diantar nanti naik pesawat ke langit sana. Itu mau nggak mau begitu. Atau anggapanlah aku terminal. Di terminal kamu diantar lagi oleh bis menuju bandara. Bandara baru nanti keluar negeri atau angkasa sana. Naik pesawat. Yang gitu. Ini berantai nih. Dia melaku dewe gak iso, angen-angen gitu. Khayal. Kalau mau nyampe pada Allah, tidak melalui stasiun-stasiun itu, gak masuk rombongan di situ, khayal gak bisa. Yang penting satu, istiqomah. Tetap dari santri tetap. Di pondok, di luar pondok tetap. Salatmu dijaga. Ojo koyo wong embongan. Apa gunanya mondok? Intisab saja. Kalau apa-apa yang di pondok yang diharapkan guru tidak diamalkan, gak ada artinya. Kebanggaan dengan pondok, dengan guru saja
tapi tidak melaksanakan, mengikuti jejak, nggak ada gunanya. Tapi seorang santri, walaupun jauh di sana, kalau dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang santri, terutama sholat, santri nggak sholat, ingkotok, putus hubungan kalau santri nggak sholat. Walaupun gembar-gembor ngaku santri, nggak sholat, putus sudah hubungan. Gap sudah terjadi. Dan dia udah bikin sendiri gap itu. Tidak bisa direka-reka. Sholat, istiqomah, sunnah-sunnah dikerjakan, tahajud malam, nyambung. Walaupun jaraknya jauh. Walaupun dekat, gak sholat, putus. Kalau bisa dekat dan nyambung. Ya, istiqomah. Jangan seperti orang-orang embong, gak ada bedanya. Gak sholat, wirid gak dikerjakan, Quran gak dibaca. Bukan santri, bohongan. Dan kita gak bicara tentang bohong-bohongan. Kita mau bicara benar-benaran, sungguh-sungguhan. Mau bicara sungguh-sungguhan, bukan bohong-bohongan. Mudah-mudahan kita mendapatkan inayah dari Allah SWT, taufik dan hidayah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa nuhdi lahumul fatihah wa ila hadratin Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.